Selamat malam pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Sengkuni Bagus dan paranormal kesayangan kita Mbah Gito Ganti Suara. Selamat malam Mbah Gito. Selamat pagi, ini setiap kali siaran mesti ngomongnya selamat malam. Kita itu mengudaranya tuh mas pagi kok ngomongin selamat malam. Ya maaf ya, ini kadang tuh jet lag ya. Jadi saya tuh ngurus macem-macem terus taunya datang ke studio ini kan ini ya sore, terus nggak pernah keluar palingnya cuman ngemil makan gitu. Jadi taunya ya itu. Ya makanya sesekali tuh Mas Kuni tuh refreshing gitu kemana gitu, misalnya ya motoran gitu sama pacarnya gitu. Belum punya pacar kok Mbah. Nah ini wong ganteng kayak gini kok penyiar radio yang terkenal kok masa nggak punya pacar, itu ya kebangetan Mas ini. Ya nggak apa-apa toh Mbak. Orang kan nggak tahu muka saya. Taunya kan cuman suara saya. Suara saya juga cempreng kok. Ya nggak gitu. Ini hari ini mau cerita, ada cerita apa nih Mas Kuni? Nah ini Mbak Gito, ini kemarin pas udah selesai nih Mbak Gito, pas kita yang siaran yang Kebun Terlarang itu tiba-tiba pas perjalanan pulang sebenarnya saya tuh dapat email. Dari siapa itu Mas? Ini dari Mas Dwi Haryanto Okta, ini di Cilacap. Di Cilacap, lumayan ya Cilacap dari sini ya. Ya ini ceritanya ini pengalaman horor dia waktu Lebaran. Lebaran kok horor, itu gimana ceritanya? Loh, ya nggak tahu, ini dapat cerita kiriman dari Mas Dwi Haryanto ini di Cilacap, katanya dia akan mengisahkan sesuatu yang horor di saat dia waktu Lebaran. Tapi nah kalau dipikir-pikir itu memang kalau sesi Lebaran itu sebenarnya horor Mas. Loh, horornya gimana? Loh, coba Mas Kuni ini kan masih jomblo kan ya. Nah kalau pas pulang Lebaran, nah ya kan itu pasti ditanya-tanyain ya, kapan nikah? Itu Ya sih. benar. Terus nanti kalau udah yang nikah ditanyain, itu yang belum nikah aja bisa ditanyain kerja di mana, lulus kapan. Wah udah, itu horor banget. Ya Mbak, sebenarnya saya tuh sebel Mbak kalau dengar. Loh, ini walaupun saya udah sepuh ya, tapi saya kan ngalami masa muda ya. Jadi ya hal-hal kayak gitu tuh saya tuh ngerti lah Mas Kuni. Apa Mbak? Saya itu termasuk yang ditanya. Lah, waktu saya masih bujang itu, pas masih kuliah itu, saya kalau pulang itu sebenarnya di kereta tuh udah deg-degan Mas Kuni. Loh, deg-degannya gimana? Ya itu pertanyaan-pertanyaan, nanti kalau udah ketemu sama keluarga semuanya tuh pasti ditanyain, udah kerja, kuliah terus, kapan kerjanya? Nanti habis itu ada yang ditanyain, nikah kapan? Punya anak belum? Kayak gitu-gitu terus ditanyain. Saya tuh mikir-mikir, kenapa nggak ditanyain kapan mati? Itu kan masa depan. Masa depan yang paling gemilang itu kan kapan mati, udah siap belum? Kalau cuma nikah, terus punya anak gitu, kerja itu kalau nggak planning kapan mati mau ngapain? Jangan emosi Mbak, jangan emosi, diseruput dulu tehnya. Enggak bisa. Gini loh Mas Kuni, saya tuh maaf ya, ini pendengar semuanya, Laspro Radio semuanya, maaf banget ini. Saya tuh terus terang kalau sebagai orang tua dan untuk menjaga perasaan adik-adik semua itu yang ngalamin hal kayak gini pas Lebaran, tolong suatu saat tuh jangan ngulangin hal kayak gini. Maksudnya gini, besok kalau misalnya ada saudara datang ke rumah, nggak usah ditanyain macam-macam, cukup ditanyain sehat semua toh, aman semua toh, monggo diseruput tehnya, udah gitu ngobrol, salam-salaman, maaf-maafan, malah bikin dosa baru itu yang kebangetan toh. Iya Mbak, sabar. Ini ceritanya kapan ini ceritanya? Yuk, sekarang aja aku tak buka. Ini istriku tadi bawain mendoan ini. Mas Kuni mau? Pemirsa ini mau? Ini ada mendoan ini. Enggak Mbak, udah dimakan sendiri aja. Aku tadi udah mie rebus. Kesehatan tuh penting Mas Kuni. Jangan mie instan terus. Ini sih yang bilang kalau mie instan itu nggak sehat tuh siapa? Ya ada buktinya. Ya enggak gitu Mbak, nggak usah
nggak usah sok ilmuwan, kalau bukan ilmuwan tuh ngaco aja, itu namanya membunuh apa pasarnya yang jualan mie instan. Nggak apa-apa makan mie instan setiap hari, nggak apa-apa, orang punyanya mie instan kok. Ya udah, tadi dong ceritanya apa itu ceritanya? Nah ini ya, ya sebelumnya mohon maaf ya pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada. Ini biasa kalau Mbah Kitol udah nyerocos. Loh, ini jadi saya ini boleh nyerocos nggak? Boleh, boleh. Ya udah, ini tak lanjut makan mendoan ya. Ini enak banget ini. Wah, aduh pakai sambalnya sambal kecombrang ini. Enak banget nih Mas Kun ini. Nah, ya, biarin pendengar ya, ini si Mbah Kito apa mendoan. Kita masuk ke cerita ini dari Mas Dwi Haryanto di Cilacap. Ini ceritanya dia pas Lebaran. Jadi Mbah Kito sambil dengerin. Oh jelas saya sambil dengerin. Ya, Bayu itu kemarin ngomong jahe itu nggak datang. Nggak usah dibahas dong, ini ngomong ceritain. Iya, maaf. Nah, jadi gini pendengar semua, pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada. Ini ada email masuk dan oh ya, saya lupa ini satu hal. Bagi pendengar semua, pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada, bagi yang ingin mengirimkan cerita-cerita horornya, tidak perlu menarik atau tidak ya, cukup kirimkan saja. Karena nanti tugas saya untuk menyampaikannya dan membedahnya bersama Mbah Kito Ganti Suworo. Cukup kirimkan di email kami di liloactingschool.01@gmail.com. Saya ulangi lagi ya. Kirimkan cerita-cerita horor Anda. Mau menarik apa enggak, kirimkan saja. Nanti ada bingkisan yang lucu dari kami di liloactingschool.01@gmail.com atau langsung telepon ke 089784898825. Gitu ya, begitu tersambung. Kalau misalnya kami lagi slow saat siaran, nanti kami akan angkat teleponnya. Gitu ya. Baik, pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada, saya akan ceritakan. Jadi ceritanya gini, Mbak. Ya gimana? Ya tak nyeruput saya ya. Agak seret deh. Ya, monggo. Tak seruput bentar, Pak. Monggo dilanjut. Ya. Nah, jadi pas Lebaran itu kan momen untuk orang-orang yang jauh dari kampung halamannya itu kan untuk mudik gitu ya. Dan salah satunya Mas Dwi Haryanto ini yang dari Cilacap, dia itu masih kuliah di Yogyakarta dan kemudian dia H-8 saat menuju Lebaran, Mas Dwi itu kemudian pulang. Ya, pulang seperti kebanyakan orang lain yang mudik ke kampung halamannya dan bersiap-siap untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, pas Hari Raya Idul Fitri nih Mbak, singkat cerita, itu kan semuanya berkumpul. Biasanya kalau yang masih punya nenek atau kakek itu biasanya kumpul di satu rumah besar, rumah leluhur lah ya. Itu apa ya? Rumah induknya lah ya. Jadi di sana semuanya. Nanti ngumpul di sana, terus nanti ada acara sungkeman gitu, terus ada makan ketupat atau opor ayam atau apapun itulah, rendang atau apa. Waduh, ngomong rendang kok harusnya saya bawa rendang aja tuh dia. Mbak, udah dimakan aja, ini tak ceritain. Oh iya, sorry. Nah, kemudian kumpul nih si Mas Dwi Haryanto ini Mbak, kumpul semuanya sama orang tuanya di rumah eyangnya di Cilacap sana. Sebentar, itu Mas Dwi Haryanto itu udah nikah belum? Kan udah tak bilang masih kuliah toh Mbak. Loh, ya siapa tahu kuliahnya S2 atau S3 itu kan ya. Enggak, ini kuliahnya S1 Mbak, masih kinyis-kinyis, masih baru kuliah. Oh iya. Lanjut. Nah, terus ini kumpul semua nih Mbak. Di sana ketemu ya biasa, kayak biasanya sungkeman gitu. Nah, yang tadi diomongin Mbah Kito tadi yang di awal itu kejadian Mbah di sini. Nah, tak tenan. Ya, itu semua Mas. Yakin loh, ketak ndas guys. Mas udah pernah ngalamin toh? Iya, pernah ngalamin, Mbak. Ya, udah jelas. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, terus Mbak ya. Ketemu nih, Mbak. Semuanya kumpul di tempat eyangnya. Itu kebetulan di pelosok banget di mana masih banyak pohon-pohon jati gede. Jadi
jarak antara rumah satu dengan rumah yang lain aja itu jaraknya lumayan berjauhan. Ya, misalnya bisa satu dua rumah gitu berjejeran, terus nanti selang agak jauh itu baru ada rumah lagi. Nah, kumpullah di sana di rumah eyang itu, rumahnya si eyangnya Mas Dwi itu, dan ada pertanyaan kapan menikah, kapan lulus, ya selalu seperti itu. Dan salah satunya diceritakan bahwa ini di tulisannya apa Mas Dwi ini dia merasa bener ya, ya sama seperti yang kita alami semua lah. Dia merasa sebenarnya tersinggung, sakit hati ya. Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada saat saat momen-momen Lebaran gitu, yang seharusnya menyejukkan hati malah bikin sesuatu yang menyakiti hati gitu. Ditanyain ya kapan lulus gitu, terus udah punya pacar belum, dan aduh ya Mas Dewi ini apa ngerasa ngenes lah ya, terus dia akhirnya untuk menutupi marahnya itu mbah, maksudnya sakit hatinya, itu ngeluyur pergi dari ruang tamu itu, dan ruang tamunya itu besar ya mbah ya, diceritakan ruang tamunya besar kayak pendopo gitu, terus dia ngeluyur pergi ya sambil udut-udut gitu, sambil rokokan gitu di belakang sambil menikmati pemandangan, ya pemandangannya cuma gerumbul-gerumbul apa tebu kok tebu apa bambu, terus ilalang, terus pohon-pohon gede, pohon jati, di situ rokok-rokok sambil ngelamun-ngelamun gitu. Dia mikir, ya udah deh ya, kalau mudah-mudahan aja aku udah lulus dari ini terus dapat kerja, terus dapat istri yang cantik kayak gitu. Nah, pas lagi asik ngelamun itu, Mbah, tiba-tiba nih, Mbah, tiba-tiba tuh ada anak kecil, kulitnya sawo mateng banget. Wah, kulit sawo matang banget itu gimana itu Mas Kuni? Ya mateng, tapi itu mateng banget gitu loh, Mas ya. Bukan gelap ya, tapi itu nges gitu loh, apa bagus gitu loh, mateng banget. Ini kalau ngomong itu halus banget ya Mas Kuni itu Pak. Ngomong. Lah ya, emang di tulisannya gitu kok. Nih, tak baca nih ya. Nih, tak baca nih. Mbak, ini nggak percaya tak kasih lihat nih. Kulitnya sawo mateng banget. Itu bisa aja nulisnya gitu. Ya nggak tahu lah, tulisannya kayak gitu. Ini tak lanjutin ya. Oh, moga-moga dilanjut. Kok kulit kulit sawo matang banget. Ya, daripada ngomong kulit sawo mateng bosok, nah macem-macem lah gitu. Namanya menyinggung apa fisik orang lain tuh nggak boleh mbak. Itu udah dihalus-halusin. Dilanjutin. Tak lanjut. Ini apa? Makan apa mendoan ya? Enggak pun. Sekecake. Nah, tiba-tiba nih ada anak, ada bocah gitu, cewek gitu, eh, pakai baju biasa gitu, pakai apa sandal jepit gitu, terus datang, tapi dia nggak ngomong apa-apa gitu, datang lari, si si siapa namanya si Mas Dwi ini mikirnya itu anaknya dari saudaranya nggak tahu siapa, makanya senyum aja gitu pasti menghampiri gitu, senyum, dipikirnya mungkin itu bagian dari keluarga besar. Tapi pas datang itu bocah itu datang tek 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 tek, dan nggak senyum nggak apa nggak ngapain, cuma ngeliatin Mas Dwi itu dan ngasih ini mbak, ini aneh banget sih sebenarnya, ngasih beling. Beling, beling. Apa itu beling? Apa maksudnya beling? Beling jadi kalau apa deskripsinya sih dibilangnya itu kayak beling ini loh apa cermin itu loh mbah, apa cermin yang kok cermin kaca jendela nako-nako itu loh mbak, Ah, ya itu dikasih secuil pecahannya, dikasih. sebentar. Tak terawang. Sebentar mbak, nggak usah diterawang dulu, nanti aja di akhir cerita bias. Ya, sok. Aku tak nerawang nggak apa-apa ya. Ya monggo, tapi jangan diceritakan dulu loh, ini nanti hasil terawangannya tiba-tiba nyolot di depan. Enggak, lanjut. Nah terus anak itu ngasih apa beling itu ke Mas Dwi, nggak ngomong apa-apa, cuman dikasih aja. Ya Mas Dwi nerima, tapi bingung ini maksudnya apa gitu mas ya, kok dikasih ini. Terus anak itu pergi, pas pergi itu sambil lari kecil itu sesekali noleh ke Mas Dwi. Mas Dwi ngikutin akhirnya, pas Mas Dwi bangun mau ngikutin, anak itu lari lagi kayak seolah-olah ayo toh aku dikejar toh, tapi cuma baru beberapa langkah Mas Dwi berdiri dan mau bergerak ke arah si bocah yang ngasih pecahan beling tadi, bocah itu udah agak jauh dan sampai di
ini apa namanya ketemu di memeluk eh, lutut atau apa kaki seseorang dari kejauhan itu. Namanya anak kecil ya, paling tingginya berarti di bawah pusar gitu ya. Jadi dia meluk gitu loh, Mbah. Krep gitu. Meluk. Ya. Bisa tak bayangin kok. Nah, meluk. Nah, yang dipeluk itu ibu-ibu nggak nggak tua banget ya, tapi itu masih ibu-ibu muda lah, mamah muda gitu loh. Waduh, itu saya bayangin ada macam-macam. Wis tua kok mikir macam-macam. Gak. Ini, aduh, nanti tak didengar istriku lah. Iya ini. Nah, salahmu, resikomu ngomong macam-macam. Aduh. Nah, tak lanjutin Mbak ya. Nah, itu mungkin itu ibunya ya, pikir Mas Dewi itu. Peluk terus pas anak itu memeluk kaki ibunya itu, yang dipikir ibunya, ya dielus-elus itu kepala kepala bocah itu. Dan si wanita itu yang bareng sama bocah yang ngasih bling tadi itu ngeliatin dari kejauhan tuh ngeliatin Mas Dwi. Ngeliatin aja sambil senyum. Sambil senyum. Gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada apa. Kayak semuanya seolah-olah tenang gitu loh. Situasi di situ nggak ada suara burung, nggak ada suara apa, semuanya tenang. Blek. Nah, terus tiba-tiba uh, si apa Mas Dwi itu dapat lambaian tangan dari si perempuan tadi, kayak dari kejauhan itu yang hai, gitu. Tapi pelan banget. Nah, terus Mas Dwi juga ya balas, gitu. Gitu. Nah, Mas Dwi mikir, kok cantik ya, gitu. Wah, kayaknya walaupun itu udah punya anak, misalnya itu anaknya atau ya syukur-syukur adiknya maulah pacaran sama itu gitu. Mumpung orang sini juga gitu. Nah, pas lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba tuh si ibu tadi, si wanita tadi ya, sama anaknya itu mendekat. Jalan mendekat, masih sambil melambaikan tangan. Melambaikan tangan aja, mendekat, semakin dekat. Nah, Mas Dwi ya agak aneh, canggung gitu. Kayak mikir, aduh kok mendekat ya? Aduh, ntar kalau aku berani nggak ya kenalan? Ya ikut melambaikan tangan juga gitu dah. Tapi kok lambaian tangan terus gitu, maksudnya nggak ada ngomong, nggak ada suara gitu, cuman ngelambai aja. Dan si wanita tadi itu sambil nuntun anaknya itu semakin mendekat dan keanehan terjadi Mbah di sini. Keanehannya gini, dari kejauhan itu memang kelihatannya sosoknya itu memang wanita Mbah, cantik gitu. Nah, terus agak mendekat tuh agak berubah wujudnya. Senyumnya itu tambah makin lebar gitu. Makin lebar, terus matanya itu tambah gede dan tambah hitam dan nggak ada putih-putihnya dan senyumnya makin lebar dan rambutnya makin acak-acakan semakin mendekat lagi itu kemudian dari apa lehernya itu keluar rambut kayak orang hutan gitu katanya terus semakin mendekat dari jadi gede banget lebih sekitar tingginya kata Mas Dwi itu 2 meteran dan itu jadi perempuan yang wujudnya itu sangat menyeramkan dan saking menyeramkannya Mas Dwi waktu itu langsung lari masuk ke rumah di ruang tengah itu buat lari teriak-teriak. Nah pas masuk ke ruang tengah minta tolong itu tolong aku didatengin sama demet kayak gitu. Nah pas itu masuk ke ruang tengah itu dia bingung, ketakutannya tuh kayak tiba-tiba hilang karena pas di ruang tamu itu kosong belum, nggak ada orang, nggak ada apapun, cuman ada ya ruang tamu, perabotan lengkap ya, ada macam-macam makanan di situ ada, tapi nggak ada orang sama sekali, sandal nggak ada. Terus ini pada kemana ya, sambil teriak-teriak nyari kemana-mana itu nggak ada. Dia bingung gitu dan dia noleh ke belakang tuh masih ada sosok itu semakin mendekat dulu dia tambah panik kan. Akhirnya dia memutuskan untuk apa keluar dari rumahnya nerabas nerabrak macem-macem kemudian di luar. Nah pas dia keluar itu di siang bolong itu makhluk itu berubah wujud lagi jadi perempuan lagi tepat ada di depannya. Dia langsung rem set gitu. Wah, ini kok ada di depanku ini gimana itu. Dan si wanita itu cuman senyum gitu. Terus dia nunjuk ke belakang. Nunjuk-nunjuk ke belakang punggungnya Mas Dwi. Mas Dwi saat itu dia nggak kuat lagi nunjuk apa untuk noleh ke belakang. Dia cuman kaku di situ sampai apa keringatnya trotos-trotos dan nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai kemudian wanita itu kemudian teriak di depan mukanya Mas Dwi. Nah pas teriak itu kemudian Mas Dwi juga teriak sambil masuk ke dalam rumah.
pas masuk ke dalam rumah, itu udah rame lagi, Mbak. Orang-orang di situ pada bingung. Duh, Wi, kenapa kamu kok teriak-teriak kayak orang gila itu? Nah, si Mas Dwi itu celingukan di situ. Bingung. Ini aku habis ngalamin apa kayak gitu. Nah, gitu ceritanya Mbak Kito. Mbak, eh, kok malah turu loh. Aduh. Udah selesai ceritanya. Kok malah tidur toh, Mbak? Enggak, saya itu bukan tidur. Malah alasan. Kok nggak percaya? Aku tuh lagi ngerokok sukmo, Mas. Enggak ya. Kok nyepelin? Aku ini paranormal loh. Iya, tapi ya wong jelas ada ilernya gitu. Enggak, saya itu tadi sedang menerawang. Udah berapa kali toh kita siaran terus ngeliat saya bengong kayak gitu. Kan tahu kalau saya lagi kayak gitu tuh saya lagi nerawang. Nah ini nerawangnya tuh kebangetan sampai ketiduran gitu. Enggak, cuma kebablasan aja. Iya tapi gini, tadi saya udah nangkep ceritanya. Apa coba? Ya itu tadi, yang makhluk itu yang jadi-jadian itu. Itu unik, Mas. Maksudnya sebenarnya gini, makhluknya itu bukan di sosok wanitanya yang ibu-ibu itu. Kok gitu terus apa? Itu sebenarnya hantunya itu ada di, kalau ngomong hantu ya, itu ada di bocahnya itu tadi. Nggak tambah aneh-aneh tambah gitu. Loh, saya kan ngomong apa adanya sesuai dengan ya saya kan dibayar di sini kan untuk membedah secara spiritual, ya kan? Kalau apa Mas Kuni ngomongnya yang skeptis. Oh, skeptis ya silakan saja. Saya kan yang secara spiritual gitu. Ya, tapi gini Mbak, kalau menurut saya saya tuh kadang ya memang maaf ya para pendengar Laspro Radio yang baru mungkin aneh ya mendengarkan siaran kami. Kalau sebenarnya kami punya tugas begini ya, juga untuk memutuskan untuk menindaklanjuti apakah cerita ini asli atau tidak gitu. Karena kan kita nggak tahu ya cerita kiriman. Bukan berarti saya ini ya tidak menghargai cerita-cerita yang dikirimkan oleh teman-teman Laspro Radio, bukan. Tapi kami juga harus menelaah karena ya bisa jadi cerita itu palsu. Nah, saya ini kok masih agak ragu ya dengan ceritanya. Ragunya itu di mana, Mas? Enggak. Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak dibikin-bikin ceritanya. Wah, Mas Kuni itu dari berapa kali kita siaran sekali aja percaya sama cerita horor yang dikirimin sama pendengar Laspro Radio. Saya mau tepuk tangan kalau misalnya ada. Ini sampai sekarang ya pendengar yang lama-lama pasti udah tahu kalau Mas Kuni itu sebenarnya banyak hatersnya itu. Ya enggak gitu Mbak, yang suka sama saya juga saya yakin enggak banyak. Lah iya enggak banyak, sedikit. Soalnya Mas Kuni itu orang skeptis. Ya, kalau saya kan bisa menerawang dari jauh gitu. Ya pokoknya itu. Tapi kalau dari Mbak Gito gimana itu Mbak? Ini ya kalau dari saya itu sosok hantunya itu dari anaknya itu tadi, bukan dari. Jadi itu cuma kendaraannya aja, sama kayak blinknya itu untuk membuka mata batin apa Mas Duo, Pak Dwi, Mas Dwi. Ya, terserah gitu. Nah, kalau menurut pendengar Laspro Radio semuanya kayak gimana itu? Nanti bisa bisa ditelepon ke saya kan, siapa tahu masih ada yang nelpon juga. Bisa jadi ada yang nelpon nanti ini sebentar operatornya. Ada yang nelpon? Nggak ada katanya ya. Udah, kalau nggak ada, ini udah tepat setengah jam perjumpaan kita malam Jumat ini tutup manis dengan cerita dari Cilacap milik Mas Dwi Haryanto Okta. Terima kasih banyak Mas Dwi Haryanto Okta. Nanti ditunggu bingkisan lucu dari Laspro Radio di alamat yang Mas Dwi kirimkan kepada kami. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman atau pendengar, pemirsa semua, pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran ini. Bagi yang ingin mengirimkan ceritanya bisa dikirimkan di liloactingschool.01@gmail.com atau telepon langsung saat saya siaran di 089784889825. Saya Sengkuni Bagus dan saya aku ganti jeneng oleh nggak usah. Ini sama Mbak Gito ganti suara. Oh, biar saya tuh yang ngomong. Saya Gito ganti suara. Selamat malam. Yang ngomong selamat malam tuh saya. Sesekali saya kan nggak apa-apa. Udah, saya aja.
Nah, ketemu lagi di siaran berikutnya. Les Pro Radio, radionya orang-orang nggak serius. Tapi tunggu dulu, walaupun nggak serius, siapa tahu malam ini saat Anda mendengarkan ada yang ikut serius mendengarkan siaran ini bersama Anda. Mungkin di samping Anda. Selamat malam. Selamat pagi, Mas. Oh ya, selamat pagi. Dadah. Itu bersama Mas Bayu.